Pasar otomotif terus bergeliat. Mobil-mobil baru pun bermunculan setiap tahun. Dari sekian banyaknya merek mobil, pabrikan dari Jepang rupanya paling gencar berinvasi di Indonesia dengan menawarkan beragam produk andalannya. Bahkan nih, mereka rela mendirikan pabrik di Indonesia dengan niatan produk yang diraciknya laris manis di pasaran. Namun guys, ternyata pasar mobil di Indonesia tak semanis yang mereka rasakan. Pasalnya, beberapa mobil yang awalnya ramai diperbincangkan, kini justru menghilang. Ada beberapa mobil yang terpaksa dihentikan penjualannya karena sepi peminat, bahkan ada juga yang disuntik mati. Nah, berikut ini beberapa mobil yang tak lagi dijual di Indonesia karena kalah bersaing dengan merek lain. Namun sebelum lebih lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Update Pro. Toyota Etios Falco. Meski menjadi merek terlaris di Indonesia, ternyata ada juga loh mobil Toyota kalah pamor. Alhasil mobil ini disuntik mati. Salah satunya adalah City Car Etios Falco. Mobil yang diproduksi di Karawang, Jawa Barat ini dibuat pada tahun 2013. Namun umurnya tak panjang, karena pada Januari 2018 diumumkan Toyota tak lagi memproduksi Etios Falco. Penjualan mobil ini memang rendah, karena kalah bersaing dengan mobil low cost green car atau LCGC. Honda Freed. PT Honda Prospect Motor atau HPM sejak 2015 sudah tidak menjual Freed di Indonesia. Sejak awal muncul pada tahun 2009 hingga 2014, penjualan mobil ini terus menurun. Salah satu alasan mobil ini tidak laku karena masyarakat kurang begitu suka dengan konsep desain mobil kotak seperti Freed. Meskipun di Jepang sudah keluar generasi terbaru, namun sampai sekarang PT Honda masih belum punya rencana untuk dijual lagi di tanah air. Padahal generasi terbarunya memiliki teknologi yang lebih kece dibanding model sebelumnya. Nissan Murano. Ketika pamor Toyota Harrier menurun, Nissan melihat kesempatan untuk meluncurkan mobil SUV versi mereka. Nissan Murano tampil dengan bentuk yang ganteng, sayangnya tidak menarik perhatian. Hal tersebut juga membuat mobil yang diproduksi 2013 ini discontinued atau tidak dilanjutkan karena promosinya yang tidak jelas. Hal ini menyebabkan Nissan tidak menjual satu unit Murano pun pada tahun 2014. Mitsubishi Delica. Mitsubishi menghentikan penjualan Delica sejak Juli 2018. Keputusan ini memang tidak mengejutkan, sebab penjualan Delica memang tak bisa lagi diharapkan. Bayangkan saja nih guys, dalam kuartal pertama tahun 2018, Delica hanya terjual 26. Meski begitu, mobil ini masih diproduksi dan dijual di Jepang. Kia Morning. Mobil keluaran tahun 2014 ini diplot sebagai versi murah dari Kia Picanto.
Namun ternyata peminatnya tidak sebesar Picanto. Kia Morning terpuruk di Indonesia pada tahun 2016 lalu. Melihat data Kia Mobil Indonesia atau KMI, produksi Kia Morning dihentikan pada tahun 2015. Meski begitu, sampai tahun ini masih ada beberapa dealer Kia yang menjual mobil sisa produksinya. Harga seratusan juta rupiah ini ternyata tidak menarik perhatian masyarakat Indonesia. Chevrolet Spin. Nama Chevrolet memang belum terlalu baik di Indonesia. Awalnya perusahaan ini untuk cabang Indonesianya dikontrol oleh orang Indonesia. Namun setelah itu akibat penjualan yang tidak meningkat, dari Chevrolet pusat pun mengganti manajemennya. Saat pergantian itulah Spin diluncurkan. Meski begitu, Spin tidak bisa memenuhi ekspektasi dan tetap saja tidak membuat nama Chevrolet lebih baik. Toyota Nev1. Bercita-cita jadi raja di segmen multipurpose vehicle atau MPV di Indonesia, Nev1 justru di bawah ekspektasi. Mobil ini justru menjadi pencapaian terburuk Toyota selama ikut masuk dalam pasar Indonesia. Selama di Indonesia, Toyota sendiri dikenal sebagai yang punya nama dan produk baik. Namun justru terpuruk akibat Nev1 yang terjual kurang dari 600 unit. Suzuki Celerio. Gagal, itulah yang dapat menggambarkan peran seri mobil ini untuk perusahaan sebesar Suzuki. Celerio yang tidak menunjukkan inovasi seperti keinginan Suzuki selama ini juga berpengaruh pada ketertarikan masyarakat. Kegagalan Celerio justru dari awal yang lebih baik untuk Suzuki R3. Dikabarkan Suzuki sedang bekerja sama dengan Proton untuk produksi Celerio lagi di bawah nama produsen Malaysia tersebut. Nama besar bukan jaminan mobil bakal laku di pasaran. Mungkin itulah kata yang cocok untuk perusahaan produsen mobil yang tidak banyak mendapat respon dari masyarakat Indonesia. Bagaimana nih pendapat kalian? Tambahkan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you update lover.